Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Halo para penonton yang berbahagia, apa kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film Stephen Chow yang berjudul Fight Back to School. Film ini bercerita tentang seorang polisi muda yang disuruh menyamar menjadi murid di sebuah sekolahan untuk mencari tahu pistol atasannya yang telah hilang. Dan di sekolah itulah semua keseruan itu bakal terjadi. Untuk itu, tonton aja alur ceritanya sampai habis dan selamat menonton. Di awal film, kita akan berfokus pada seorang pria bernama Chow Sing Sing. Dia adalah seorang polisi yang sekarang tengah memimpin sebuah misi penyelamatan seorang sandera. Sebelum melancarkan aksinya, Chow malah melakukan hal-hal aneh. Hingga ia pun memberikan beberapa kata isyarat yang menurutnya para anak buahnya ini mengerti dengan isyarat tersebut. Tetapi malah ini yang terjadi. Chow yang merasa mampu melakukan hal ini sendirian, ia langsung melancarkan aksinya dan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Hingga tersisa satu lagi penjahatnya, Chow mencoba mengelabuinya dengan senjata yang ditempel di pintu. Padahal ia berputar ke belakang untuk menghajar penjahat tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Sandra, ternyata ini hanyalah sebuah ujian simulasi untuk menjadi tim elit khusus kepolisian kerajaan Hong Kong. Karena menurut atasannya ini Chow gagal melindungi anak buahnya, ia pun didiskualifikasi dalam ujian tersebut. Untuk itu, Chow diminta untuk menemui si bos. Di saat Chow menemui si bos ini, kemudian ia bercerita jika beberapa hari yang lalu para siswa sekolah berkunjung ke kantor ini. Setelah kunjungan tersebut, ternyata pistol miliknya jadi hilang. Untuk itu, Chow diminta harus menyamar menjadi siswa di sekolahan tersebut. Lalu menyusup dan mencari tahu keberadaan pistol miliknya si bos. Awalnya, Chow menolak. Dengan alasan ia sangat membenci sekolahan. Tetapi karena demi kenaikan pangkatnya, ia pun menerima apa yang diminta oleh si bos. Singkat cerita, Chow pun berpura-pura menjadi siswa baru yang sudah ditunggu oleh seorang guru di depan pintu masuk sekolahan tersebut. Sambil berjalan, Chow pun melihat beberapa murid yang kena sanksi akibat kesiangan. Hingga ia pun melongo melihat peraturan yang ada di sekolahan ini. Kemudian Chow diketemukan dengan Pak Kesek yang bernama Lam Chow Tung. Lalu Pak Kesek memberitahu peraturan sekolah di sini. Meskipun Chow mengaku pindahan dari sekolahan Inggris, ia takkan segan mengeluarkannya jika Chow berperilaku buruk. Akhirnya hari pertama kegiatan sekolah pun dimulai. Dan Chow malah selingak-selinguk lihat kiri kanan. Dan terbayang jika dia sekarang berada dalam penjara. Sampai-sampai ia pun dilempar penghapus oleh gurunya. Dan di hari pertama ini, Chow benar-benar kembali lagi ke zaman sekolahnya. Yang dimana Chow terlihat sangat sial. Hingga ia pun terkena ledakan akibat pelajaran kimia. Karena kejadian tadi, Chow pun memutuskan untuk kabur dari sekolahan ini. Di saat Chow akan kabur, di sini ada polisi bernama Pamantap yang sama-sama menyamar sebagai tukang kebersihan sekolah. Ketika Pamantap memberikan kode yang tak jelas dengan kata-kata sandi rahasia, Chow malah kebingungan dan terus ingin kabur. Hingga Chow pun dicegah oleh para guru di sini. Dan ia pun lulus setelah melihat guru cantik bernama Ho ini. Karena mengaku sakit, Chow pun akhirnya dirawat oleh guru Ho. Saat kembali ke kelas, Chow melihat si Kuya tengah dimintai uang oleh si Bonnie, yang sepertinya dia orang paling berkuasa di sekolah ini. Lalu Chow bersikap tegas kepada mereka berdua yang seolah-olah kalau Chow tidak takut dengan mereka. Melihat ini, Sukuya menganggap Chow sebagai juru selamat untuk dirinya.
Ketika Chow akan pulang sekolah, ia pun ditarik oleh Pamantat dan menjelaskan jika dia adalah orang yang dikirim oleh si bos untuk membantunya. Karena hal itu, Pamantat pun berakting memiliki penyakit Parkinson agar penyamarannya ini tak diketahui oleh siapapun. Dan Chow diminta untuk terus tinggal bersama Pamantat. Kemudian Chow menanyakan siapa si Bonnie sebenarnya. Lalu Pamantat pun menjelaskan jika dia adalah ketua geng 4 harimau yang bekerja untuk seseorang bernama Teddy Big. Dan mereka lah orang yang paling dicurigai atas hilangnya pistol si bos. Di tempat lain, di sini ada pria bernama Teddy Big. Ia tengah emosi ke anak buahnya akibat ikut-ikutan menjadi penyelundup senjata ilegal. Dan ia pun kebingungan mau dijual kemana senjata tersebut. Karena Bonnie sudah ada di sini, ia pun bercerita kepada Teddy Big jika dia memiliki barang bagus. Dan barang tersebut ternyata pistol milik si bos. Keesokan paginya, hingga beberapa hari ke depan, Guru Ho selalu mendapati Chow sedang dihukum di luar kelas akibat kelakuannya yang tidak baik. Hingga akhirnya ia pun dihukum di tengah lapangan dengan disaksikan oleh semuanya. Karena belum beres mengerjakan semua PR-nya, kali ini Chow berusaha supaya tidak terlambat datang ke sekolah, agar tidak dihukum di luar kelas. Setelah sampai di sekolah, ia pun rela membayar teman-temannya demi menyontek semua PR mata pelajaran yang belum Chow kerjakan. Setelah sampai di kelasnya, Chow pun bersikap belagu kepada si Kuya karena dia belum beres mengerjakan PR-nya. Dan mulai hari ini, Chow berjanji takkan ada lagi penghapus terbang dan hukuman berdiri di luar kelas. Kemudian datang Pak Acun memberitahu jika hari ini akan ada ujian dadakan. Untuk mereka yang gagal akan dihukum berdiri selama seminggu di lapangan. Dari gelagat Pak Acun sudah terlihat kalau hasil ujian Chow sangatlah kacau. Hingga ia pun berkeringat panas dingin dan terlihat sangat tegang. Karena ujian sejarah ini dirasa sulit untuk Chow, ia pun meminta bantuan Pamantat. Tetapi Pamantat malah menelpon si bos. Alhasil si bos pun mengumpulkan semua anak buahnya. Saat memberikan jawaban, Pamantat pun memberikan isyarat dengan melemparkan beberapa jenis barang yang huruf depannya berupa abjad ABCD. Ketika itu terjadi, tiba-tiba Pamantat diminta untuk memperbaiki toilet yang rusak. Sehingga barang-barang itu pun disita oleh Pak Acun. Sementara si Kuya tengah asik menyontek buku. Karena melihat ini, Chow pun ikut-ikutan melakukannya. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun ketahuan oleh Pak Acun. Di saat mereka berdua dinyatakan bersalah, Chow mengaku jika ini hanya perbuatannya saja. Sehingga si Kuya pun terlihat bersalah dan berhutang budi kepada Chow. Ketika dibawa ke hadapan para guru, karena Chow sudah melewati batas toleransi hukuman, ia pun diminta untuk mendatangkan orang tuanya. Tetapi Chow mengaku jika dia hanya hidup sebatang kara. Karena ucapan Chow tak dapat dipercaya, setelah dilihat data keluarganya, ternyata Pamantatlah orang tuanya. Saat diketemukan, mereka berdua pun malah bertingkah aneh. Karena mereka berdua telah disetting oleh si bos, mereka pun berpura-pura mengakuinya. Sehingga teman-temannya pun mengetahuinya. Kemudian Pak Kesek menceritakan kepada Pamantat jika kesalahan Chow sudah terlalu banyak dan menyontek saat ujian harus mendapatkan hukuman yang sangat berat. Mendengar omongan tersebut, Pamantat pun langsung berpura-pura menghajar Chow. Di saat akan pergi, kemudian mereka berdua dipanggil lagi oleh Guru Ho. Lalu mengatakan kepada Pamantat, karena perilaku Chow sangat kacau, Guru Ho berjanji akan memberikan les tambahan untuk Chow. Kemudian ada temannya memberitahu jika Bonnie dan gengnya ingin bertemu. Saat Chow menemuinya, tak ada satupun yang mau mendukung Chow. Tetapi di sini ada si Kuya yang tetap setia mendukung Chow. Karena si Kuya sudah berani mendukung si Chow, saat akan dihajar, malah ini yang terjadi.
Setelah Chow berhasil mengalahkan Bonnie, para murid lainnya pun akhirnya mendukung Chow dan menganggap Chow sebagai penyelamat mereka. Lanjut, keesokan harinya, karena Chow akan didatangi Guru Hou, mereka berdua pun bersih-bersih rumahnya dan membuang semua majalah dewasa milik Pamantat. Singkat cerita, saking seringnya les belajar dengan Guru Hou, Chow pun berubah menjadi pintar. Dan juga, ia semakin berkuasa di sekolahan ini. Ketika Chow dan Guru Hou terlihat semakin dekat, teman-temannya ini malah terlihat bosan. Untuk itu, Guru Hou akan mengajak mereka piknik dan memperbolehkan membawa pacarnya masing-masing. Di saat sedang bersantai di kala piknik, Chow semakin mendekati Guru Hou. Karena obrolan Chow terdengar lebih dewasa, di sini Guru Hou curiga jika Chow bukanlah murid biasa. Karena takut ketahuan, Chow pun mencoba mengalihkan pembicaraan dan menanyakan tentang pacarnya Guru Hou yang bernama Choki. Guru Hou pun menjawab kalau Guru Hou kurang menyukai si Choki karena dari hari ke hari sikapnya semakin menyebalkan dan dia egois dengan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, karena nilai pelajaran Shikuya menurun, Chow yang merasa pintar pun diminta Guru Hou untuk memberikan les tambahan kepada Shikuya. Tetapi Chow dan neneknya pun berlaku semena-mena. Setelah Chow menjadi murid paling disegani, sekarang Shikuya memanfaatkan keadaan ini, di mana dia setiap bulannya meminta uang japrem kepada semua murid di sekolah ini. Dan perbuatannya ini dipergoki oleh Chow, hingga ia pun dikejar dan diperiksa bagaikan maling. Kemudian Shikuya menjelaskan jika perbuatannya ini hanya ingin menjadikan Chow sebagai ketua geng terkuat paling disegani sekolah ini. Di saat itu terjadi, tiba-tiba di belakang Chow sudah ada teman-teman lainnya yang mengaku jika mereka adalah pengikutnya, tetapi Chow tidak mau mengakuinya. Di luar sekolah, di sini sudah ada Teddy Big dan Bonnie, di mana sekarang Teddy Big akan turun tangan langsung memberi pelajaran kepada Chow. Di saat Chow tengah ditanyai sambil diancam oleh Teddy Big, di saat yang sama datang Choki memperhatikan dari jauh, sehingga Teddy Big pun memilih untuk pergi dan tak membuat masalah. Ketika Guru Hou dan Choki tengah makan siang, Choki beranggapan kalau Chow terlibat dengan geng triad, dan Chow bisa jadi contoh buruk bagi murid lainnya. Tetapi Guru Hou membelanya, jika kenakalan Chow dan yang lainnya masih dalam taraf wajar. Lagian mereka semua masih tanggung jawab Guru Hou. Di malam harinya, saat Guru Hou datang untuk mengajarkan les tambahan, kali ini Chow sudah menyiapkan bunga yang disimpan di kamarnya. Kemudian Chow meminta pada Guru Hou untuk hari ini Chow mengajaknya belajar di kamarnya. Karena jika di luar, Pamantat sedang bermain mahjong. Sementara Guru Hou ke kamarnya, Pamantat malah memberikan alat pelindung si Otong kepada Chow. Kemudian Pamantat pun pergi keluar untuk mencari makan. Di saat Chow mengambil alat pelindung tersebut karena ketahuan, ia pun memakannya dan berkata jika ini hanyalah permen. Tetapi Guru Hou tahu dan kecewa. Ketika Guru Hou akan pulang, ternyata Pamantat sedang diserang oleh beberapa anak buahnya Teddy Big, dan terjadilah perkelahian. Karena kejadian ini, penyamaran mereka pun diketahui oleh Guru Hou jika mereka berdua bukanlah anak dan ayah yang sebenarnya. Dan akhirnya Chow pun menceritakan yang sebenarnya. Chow mengaku kalau dia adalah seorang polisi yang sedang menyusup untuk menyelesaikan sebuah kasus. Keesokan paginya, Chow dan Pamantat dimarahi oleh si bos. Karena selama 2 bulan dalam penyamaran ini, mereka berdua tak membuahkan hasil yang jelas. Untuk itu, si bos memberikan waktu sebulan lagi agar segera membereskan kasus ini dan menemukan pistolnya. Jika tidak, mereka berdua akan dipecat dari polisi.
Karena di zaman ini nggak ada Android, Chow pun meminta maaf melalui pager pemantat ke Guru Ho. Yang pada intinya, meskipun Chow seorang polisi, ia merasa selama belajar dengan Guru Ho, Chow mendapatkan pelajaran baru mengenai arti hidup yang sebenarnya. Di saat Chow akan pulang, kemudian Bonnie memberitahu Chow jika Teddy Big mengirim orang untuk membunuhnya. Ketika itu terjadi, di sini sudah ada Choki dan anak buahnya. Karena Chow dianggap biang keonaran, ia pun ditangkap untuk diinterogasi. Ketika Guru Ho mendatangi kantor polisi, mereka yang terlibat pun dibawa ke kantor ini. Dan Guru Ho terlihat khawatir dan terus mencari tahu di mana Chow. Di tempat lain, saat Chow akan diinterogasi dan tanpa disadari Choki jika Chow adalah polisi, mereka bertiga pun malah kewalahan menghadapi tingkahnya. Di saat Chow sudah terpojok, tiba-tiba datang Guru Ho. Karena Guru Ho akan membongkar jati dirinya Chow, di saat yang tepat Chow langsung mencium Guru Ho agar tutup mulut. Sehingga Chow pun dihajar oleh si Choki. Lalu datang si bos menghentikan semuanya. Keesokan paginya, dikala Chow garuk-garuk pantatnya, ia melihat pemantat sedang merokok dengan kayu yang aneh. Karena Chow penasaran, ia pun mencobanya. Tetapi kayu itu tak mau mengeluarkan asap. Sambil memperbaiki pistolnya, pemantat bercerita jika dari awal dia tahu di mana Teddy Big menyimpan senjata ilegalnya. Dan pemantat pikir informasi ini biasa saja. Meskipun Chow masih muda, dia tetap atasan pemantat. Di sini Chow marah karena tak memberitahu dari awal di mana senjata itu disimpan. Di malam harinya, Chow dan pemantat beraksi untuk mencari mobil yang dipakai untuk mengangkut senjata ilegal. Setelah mereka berdua menemukan beberapa senapan ilegal, Chow pun menemukan pistol milik si bos. Sehingga mobil ini pun dibawa kabur oleh Chow dan tak menyadari jika pemantat ketinggalan. Alhasil, pemantat pun ditangkap oleh Teddy Big. Sementara Chow memberikan pistol milik si bos lalu memperlihatkan hasil kerja Chow dan pemantat. Dan baru sadar jika pemantat tidak berada di mobil ini. Kemudian Chow menelpon Teddy Big. Lalu mereka sepakat akan bertemu di belakang gunung dekat sekolahan untuk bertukar sandera. Karena demi nyawa pemantat, Chow pun membawa lagi truk beserta isinya, termasuk pistol milik si bos. Dan di sini si bos marah-marah akibat perkataannya tadi dengar. Sebelum menyerahkannya, Chow membawa bensin untuk meledakkan mobilnya. Hingga saat pemantat sudah bersama Chow, tanpa berpikir panjang, Chow langsung meledakkannya. Sambil bergegas kabur, pemantat pun berhasil membawa uang transaksi dan berlari bersama Chow masuk ke sekolahan. Dan secara kebetulan di sini tengah dibuat sebuah labirin untuk acara perpisahan, sehingga Chow dan pemantat langsung sembunyi memasuki labirin tersebut. Kemudian datang Teddy Big beserta anak buahnya, dan mereka langsung menyebar ke dalam labirin. Karena dikira ini bohongan, para murid ini pun malah masuk ke dalam berniat membantu Chow. Tetapi niatnya ini terhenti ketika mereka ditangkap dan dikumpulkan oleh Teddy Big. Sementara itu, Kuya dan Bonnie berhasil kabur menyelinap, dan Chow mencoba menghabisi mereka satu persatu. Untuk melepaskan para sandera, mereka bertiga pun bekerja sama akan menyergap secara bersamaan. Dan di saat beraksi, Chow langsung menghabisi mereka. Tetapi Teddy Big berhasil menyandera Guru Ho. Di saat itu terjadi, tiba-tiba datang pemantat mengancam akan membakar uangnya. Tetapi pemantat lupa membawa korek. Karena ini film komedi, hal tak terduga pun terjadi di sini. Tiba-tiba datang si bos lalu mencoba menghabisi semuanya. Di saat sudah kalah, Teddy Big mengaku menyerah. Tetapi itu bohong. Untuk menolong si bos, Chow melemparkan pistolnya, lalu menghajar Teddy Big dengan jurus kuncian.
Di akhir kisah film ini, Chow pun berpamitan dengan semua murid yang ada. Sebelum pergi, ia pun memberikan ponselnya ke si Kuya. Sesaat Chow akan pergi, mereka pun dikagetkan dengan kedatangan guru Ho yang berpenampilan meded. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa subrek sama tombol ring.